NICA Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilya-gerilya di wilayah itu yang dipimpin pemuda seperti Andi Zelle, Andi Sose, Anli Malaka, Walter Mongisidi dan lainnya membuat Kolonel Haji de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino itu, juga jelang terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). Maka pasukan khusus didatangkan. Pada tanggal 5 Desember, 123 Depot Special Troops atau DST, sebuah unit komando untuk misi khusus, tiba di Makassar. Komandannya adalah Letnan 1 Raymond Paul Pierre Westerling. Dalam autobiografinya versi Inggris, Challenge to Terror, tahun 1953, Westerling menyebut, "Aku dikejutkan pada kedatanganku di Makassar. Aku diserahi pangkat sebagai kapten. Aku 27 tahun, kapten muda dalam tentara Hindia Belanda." Di bawah Westerling, dalam DST terdapat pembantu Letnan Vermeulen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada 10 Desember tahun 1946, bergeraklah pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Menurut Westerling, persinggahan Walter Mongisidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu. Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu, 35 orang dieksekusi. Di antaranya, 11 orang dituduh sebagai ekstremis dan 23 lain dianggap perampok. Tentu saja, Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung. Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar seperti Batua, Balombodong, Tanjung Bunga, dan Kalukuang. Menurut catatan Anhar Gonggong, dalam prolog dan epilog timbulnya peristiwa pengorbanan 40.000 tahun 1998. Rumah Andi Pangeran Petarani dan Andi Mapanyuki berada di Jongaya. Mereka berdua adalah keturunan Raja Bone yang bersimpati kepada Republik Indonesia, dan belakangan nama keduanya menjadi nama jalan di kota Makassar. Desa tempat mereka tinggal adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama. Gelombang pertama, menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian, Westerling yang asli Makassar, Wulwiselen, seperti ditulisnya dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Kesaksian Wakil Komandan Cakra Birawa tahun 2008 nomor 77 dilakukan dari 11 hingga 16 Desember tahun 1946 di Makassar dan sekitarnya. Kedua, 17 hingga 31 Desember tahun 1946 di Goa, Takalar, Jenek Ponto, Palombengkeng, dan Binamu. Ketiga, 2 hingga 16 Januari
1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, 17 Januari hingga 5 Maret tahun 1947 di Maros, Bangkajene, Sigeri, Tanete, Barru, Parepare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Andi Monci, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya, ketika Westerling datang, semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis. Tak lupa, tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari juga sudah menakuti penduduk. Maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi. Jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu timur. Setelah di Bulukumba, mereka bergerak ke utara, Sinjai. Dari Sinjai, mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros, bergerak ke arah utara. Setelah Parepare, mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk Provinsi Sulawesi Barat, Polewali, dan Mandar. Dari sana, bergerak ke Sidenreng dan Rapang. Dua daerah ini belakangan menjadi satu Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap. Selama masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya? Tentu 11-12 dengan Hans, Christoffel, dan Overs, Van Dielen beserta pasukan Marsos dalam aksinya di kayu alas para era kolonial. Mereka hanya beda zaman. Paul Van Veer dalam Perang Aceh, kisah kegagalan Snoekhargronje tahun 1985 menyebut, Van Dielen dalam suratnya kepada J.B. Van Hout menganggap kekejaman yang tidak disengaja baginya menjadi kejahatan yang paling besar. Seperti Van Christoffel de Van Dielen, Westerling dan pasukannya dianggap berhasil. Belum sampai 2 minggu setelah kedatangan pasukan khusus, keadaan di Sulawesi berubah total saja dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan, di mana angka 40.000 jiwa sudah puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama jalan 40.000 jiwa, monumen 40.000 jiwa, batalion 40.000 jiwa. Benar tidaknya angka itu, setidaknya ia menjadi pengingat agar kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah
tidak pernah terjadi lagi. Bukan sekedar bahan untuk politik playing victim yang sudah menjadi senjata beberapa politikus Indonesia era kekinian. Angka 40.000 kerap diperdebatkan. Dianggap aneh jika selama sekitar 3 bulan Westerling mampu menghabisi manusia sejumlah itu di kota kecil. Bayangkan jika tiap hari selama 3 bulan 90 hari ada 100 orang dibunuh, maka kira-kira 9.000 orang jadi korban kampanye pasifikasinya. Namun dalam 3 bulan itu, tidak setiap hari ada tour on the road ke kampung-kampung. Daerah satu dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tidak begitu saja dengan mudah mereka jangkau. Berapapun jumlah pastinya, Mahkamah Militer Rakyat ala Westerling sudah memberi efek ngeri di kalangan rakyat Indonesia di Sulawesi. Berapapun jumlahnya, pembunuhan itu tak bisa dibenarkan. Memang sesuatu yang baik jika pemerintah Belanda mau meminta maaf. Bahkan ada kompensasi 20.000 euro kepada korban. Namun seperti kata Anhar Gonggong, nyawa hilang tak akan kembali. Uang tak seharusnya menjadi penebus nyawa. Setelah kejadian, Westerling makin menjadi orang yang disegani di kemiliteran Belanda. Diakui atau tidak, Westerling adalah nama besar dalam sejarah pasukan khusus Belanda. Suka tidak suka, Westerling juga diingat oleh banyak orang Indonesia. Meski kekejaman Westerling dikutuk, tapi kekejaman dan teror dalam bentuk lain tidak dianggap dosa, selama pelaku atau tertuduhnya adalah orang Indonesia.